Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Shadaqallahul azim. Tidaklah kita dianggap memperoleh kebajikan yang sempurna sampai kapanpun tidak akan mungkin, kecuali kata Al-Quran tadi, kita menginfakkan, mendistribusikan sebagian harta yang kita cintai. Kata para ulama, salah satu makna ayat ini, yang dimaksud oleh ayat ini adalah wakaf. Sahabat Nabi Abu Talhah ketika turun ayat ini, pemirsa, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan, mendistribusikan harta yang kamu cintai. Abu Talhah radhiyallahu taala anhu ketika mendengar ayat ini, lalu kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ingin mewakafkan kebun yang saya cintai, kebun yang sangat saya sayangi. Silahkan ambil kebun itu dan berikan kepada umat Islam. Nabi kemudian memuji sahabat Abu Talhah karena kedermawanannya. Abu Talhah selain seorang saudagar Madinah, tetapi di saat yang sama dia adalah orang yang ahli ibadah, yang begitu mendermakan hartanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza mata banu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Semua amal anak Adam akan terputus disebabkan kematiannya, kecuali 3 hal. Dan satu di antara 3 hal itu, kata Nabi SAW, sadaqatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir. Terus mengalir. Dan apa yang dimaksud sedekah jariyah? Qala al-ulama, as-sadaqatul jariyah hiyal waqaf. Sedekah jariyah yang dimaksud di hadis tadi adalah wakaf. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bertanya, bagaimana Islam mengatur wakaf? Apa itu wakaf? Dan bagaimana cara berwakaf? Wakaf secara bahasa maknanya adalah al-habs, al-habsu, menahan. Yang dimaksud menahan di sini adalah menahan kepemilikan harta yang kita punya untuk kemudian dialihkan. Kepemilikan itu menjadi kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, dan kemanfaatan harta itu diberikan kepada seluas-luasnya kemaslahatan umat Islam. Wakaf secara syariat, para ulama memberikan definisi, habsu muayyanin mamlukin qabilin linnaqli yumkinul intifa'u bih ma'a baqa'i 'ainih biqat'i tasarruf fi raqabatihi ala masrafin mubahin mawjudin. Ada beberapa yang kita perlu kasih anotasi, kita garis bawahi dari definisi ini. Yang pertama, habsun muayyan. Wakaf itu harus sesuatu yang sudah tertentu, jelas. Saya ingin mewakafkan sebidang rumah saya. Udah jelas kalau itu rumah saya. Dan itu rumahnya ada di sebelah selatan. Jelas. Habsun muayyan. Tidak boleh saya mengatakan saya mewakafkan satu di antara 2 rumah yang saya punya. Nggak jelas. Rumah yang di kanan atau yang di kiri? Nggak jelas. Maka tidak sah. Harus jelas dulu. Harta mana, harta yang saya miliki, yang mana yang saya wakafi. Yang kedua, kata para ulama, mamluk. Harta itu benar-benar yang saya punya. Saya wakafin 5.000 meter tanah itu ya. Emang punya siapa tuh Pak? Punya orang. Nggak boleh. Nggak sah wakafnya. Yang ketiga, kata para ulama, yumkinul intifa'u bih. Sesuatu yang saya wakafkan itu memungkinkan sekali bisa diambil kemanfaatannya. Tidak boleh kita mewakafkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena itu tidak sah. Misalnya kita mewakafkan hewan yang cacat, atau mewakafkan sesuatu yang ma'a baqa'i ainihi, tidak kekal, rusak,
Misal saya mewakafkan sabun. Gimana mau memanfaatkan sabun yang jika dipakai dia makin habis? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian para ulama mengatakan sesuatu yang diwakafkan itu mubah, harus sesuatu yang tidak boleh diperuntukkan untuk maksiat. Tidak boleh saya mewakafkan sebuah rumah tapi rumah itu dipakai untuk party yang nggak benar, lalu kemudian kumpul kebo, nggak boleh. Ini sesuatu yang maksiat. Dan para ulama mengatakan arkanul waqf arba'ah, ada 4 rukun wakaf. Yang pertama wakif, ada orang yang memiliki harta dan dia sudah cukup syarat untuk mewakafkan dia punya harta, namanya wakif. Yang kedua mauqufun alaih, objek yang diberikan wakaf. Yang ketiga mauquf, sesuatu atau harta yang ingin diwakafi. Yang keempat sigat atau akad wakaf. Dan sekarang bahkan kita sudah bisa urus sertifikat wakaf di KUA terdekat dan seterusnya dan seterusnya. Satu lagi nomenklatur yang kita mesti tahu, di antara 4 rukun wakaf itu ada yang kita sering dengar nazir. Siapa itu nazir? Nazir adalah orang yang diberi tugas oleh wakif, orang yang mewakafkan hartanya kepada seseorang atau lembaga tertentu, katakanlah yayasan tertentu yang disebut nazir, untuk mengelola aset wakaf, memelihara dan mengembangkannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mudah kita berwakaf jika kita sudah tahu caranya. Dan salah satu cara agar kita tahu memperkaya literasi wakaf, silahkan cari tahu tentang Badan Wakaf Indonesia, kunjungi websitenya, dan insya Allah kita akan dipermudah bagaimana cara mendistribusikan harta kita lewat jalan wakaf. Saya Zari Nasution, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.